Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gefran dan Saputra. Saya berasal dari jurusan Bisnis Analitik dengan NIM 29027116992. Saya kali ini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menginput sebuah nilai. Pertama-tama kita harus mengetik kode Python-nya seperti ini, yaitu pertama nilai sama dengan integer, buka kurung input, buka kurung lagi, tanda petik 2 atau string, masukkan nilai, spasi, titik 2. Nah, apa sih fungsi dari kode ini? Kode ini berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan nilai dalam bentuk angka. Nah, fungsi input di sini itu berguna sebagai untuk menerima data dari pengguna. Sementara ini integer atau bisa kita sebut dengan nama int atau int itu digunakan untuk mengubah data tersebut menjadi bilangan bulat. Nah, lalu kita masuk ke step kedua, yaitu adalah memvalidasi nilai. Kita harus membuat seperti ini, yaitu if nilai lebih besar dari 100, lebih besar dari 100, atau kita bisa menggunakan or, nilai lebih kecil daripada 0. Nah, gunanya adalah sewaktu-waktu kalau penggunanya memasukkan nilai yang di atas 100 atau di bawah 0, eh, program akan membaca sebagai nilai invalid karena tidak ada di dalam data tersebut. Ini penting agar data yang masuk tetap valid dan tidak ada kesalahan input dari penggunanya. Lalu kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu adalah klasifikasi nilai. Yang pertama-tama yang kita perlu lakukan yaitu adalah menggunakan uh, kata seperti else, seperti ini ya teman-teman. Nah, else ini, sebentar, kita akan membuat tanda petik 2 seperti ini. Dan kita langsung saja mengetik if nilai lebih dari 90, maka kita bisa membuat print nilai A sangat baik. Jadi maksudnya adalah jika nilai yang pengguna itu input di atas 90, maka akan keluar kata-kata seperti nilai A sangat baik seperti gitu. Dan begitu juga dengan selanjutnya. Nah, kalau untuk selanjutnya kita menggunakan kata elif. Nah, di sini elif nilai 8 nilai 980, maka akan kita print sebagai nilai B atau baik saja. Nah, lalu kita bisa lanjut terus sampai ke bawah. Elif lagi nilai 70 misalnya. Nah, ini kita bisa print nilai dengan C atau cukup. Nah, lalu yang terakhir elif nilai lebih besar dari 60, kita bisa bikin print nilai dengan E atau gagal seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba untuk sebentar. Kita akan coba untuk run terminalnya. Nah, di sini sudah ada keluar kata masukkan nilai. Kalau kita mau masukkan nilai, contoh nilai saya 95 gitu. Nah, akan di bahasa programnya nilai A sangat baik seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau coba lagi, kalau misalnya kita nilai kita 62,
Nah, berarti nanti nilainya akan yang muncul di display adalah nilai E sama dengan gagal. Nah, secara keseluruhan, program ini menggambarkan logika dasar dan pengambilan keputusan di Python menggunakan struktur if, elif, dan else. Dengan program sederhana ini, pengguna dapat mengetahui kategori nilai mereka berdasarkan angka yang dimasukkan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan suatu tahun itu merupakan tahun kabisat atau tidak menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama-tama hal yang wajib itu adalah kita akan menginput datanya itu tahun sama dengan integer input buka kurung masukkan tahun. Ini apa sih fungsi input? Input itu jadi bergunanya untuk supaya data itu bisa dimasukkan ke dalam bahasa pemrogramannya. Sementara integer ini berguna sebagai jikalau ada pengguna yang memasukkan angka bisa dibaca oleh pemrogramannya sebagai bilangan yang bulat. Nah, setelah seperti ini, kita akan masuk ke bagian keduanya yaitu adalah logika penentuan tahun kabisatnya. Gimana sih caranya? Kita bisa menggunakan kata-kata if buka kurung tahun persen 4 sama dengan 0. Oh, sorry. N tahun persen 100. Nah, seperti ini. Nah, apa sih arti dari ini? Jadi, di arti dari kode ini, jika suatu tahun bisa habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi oleh 100, maka tahun itu merupakan tahun kehabisan. Nah, di sini kita bisa saja langsung print. Nah, di sini ada yang penting juga, yaitu kita menggunakan suatu rumus coding menggunakan yang namanya f-string. Nah, apa sih arti f-string ini? Jadi, f-string ini eh, berfungsi untuk menampilkan nilai variabel langsung di dalam teks tanpa perlu menggunakan tanda tambah plus. Jadi, hasilnya lebih rapi dan mudah terbaca. Nah, kita bisa langsung memasukkan kodenya, itu kurawal tahun. Kurawal adalah tahun kabisat. Nah, seperti ini. Jikalau dia tahun itu tidak habis dibagi 4 dan dibagi 100, maka kita bisa eh, mengetik seperti else print sama seperti di atas, kita menggunakan f-string buka kurung tahun kan tahun kabisat seperti ini. Nah, mari kita coba ya. Sebentar, kita pindahin ini ke sini. Nah, kita akan coba run terminalnya. Nah, di sini sudah ada keluar masukan tahun seperti ini. Kita akan coba anggaplah kita tahun 2025. Apakah tahun 2025 itu termasuk tahun kabisat? Oh, ternyata 2025 bukan tahun kabisat karena tidak bisa dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100. Nah, coba kita coba lagi dengan memasukkan tahun 2024. Nah, ternyata 2024 adalah tahun kabisat karena tersebut bisa habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita cara menentukan sebuah jenis bilangan itu merupakan positif atau negatif menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, pertama-tama kita akan seperti biasa akan memasukkan codingannya angka sama dengan. Nah, di sini ada yang perbedaannya daripada yang tadi. Kita akan menggunakan float. Nah, float ini apa sih? Float ini berguna jikalau nanti pengguna akan memasukkan datanya yang berupa angka dan itu desimal, itu bisa dibaca uh, oleh bahasa pemrogramannya. Nah, lalu kita akan seperti biasa input, kita buka kurung, masukkan sebuah angka. Nah, seperti ini.
Lalu kita akan masuk ke kondisi kedua, yaitu logika bagaimana cara kita menentukan itu positif negatifnya menggunakan if, elif, dan else. Nah, kita akan membuat if. If angka besar dari besar dari 0, maka print kita akan membuat angka tersebut adalah positif. Nah, bagaimana kalau misalnya angka tersebut negatif? Kita bisa mengetik elif angka lebih kecil daripada 0, maka kita bisa print angka tersebut adalah negatif. Nah, bagaimana jikalau angka tersebut 0? Kita bisa juga membuat dengan opsi else. Sini, print angka tersebut adalah 0. Seperti ini. Oh ya, jangan lupa selalu menggunakan string ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba untuk run Python-nya. Nah, di sini sudah keluar display masukkan sebuah angka. Nah, kita akan memasukkan, misal aja kita akan memasukkan angka 9. Nah, yang akan keluar adalah angka tersebut adalah positif. Lalu bagaimana kalau misalnya penggunanya desimal gitu? Nah, kita akan mencoba dengan angka 2,5 seperti ini. Nah, yang akan keluar tetap positif karena kita sudah menggunakan float di sini ya teman-teman. Jadi tidak bakal pasti bakal kebaca oleh Python-nya. Nah, bagaimana kalau negatif? Kita bisa juga andai kata 2 di sini. -2. Nah, bakal yang keluar adalah angka tersebut adalah negatif.